Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, amin. Nah, di sini saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu seperti biasa. Hai semua, perkenalkan nama saya Della Marsina Sendiri, mahasiswa Politeknik Caltech Riau generasi 24 dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait kuis dengan mata kuliah pemrograman framework yang diadakan minggu lalu. Nah, pada kuis tersebut ada beberapa file dalam progress project saya yang harusnya tidak digunakan. Nah, di kesempatan kali ini dan di video kali ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman file-file apa sih yang seharusnya tidak digunakan. Nah, dan juga saya akan mengikuti modul kuis yang sudah diberikan oleh dosen saya. Nah, di sini saya akan menampilkannya dalam halaman GitHub dan kemudian nanti saya juga akan menjelaskan tentang progress project saya di halaman dashboardnya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke GitHub-nya, teman-teman. Di sini saya sudah membuka GitHub dan juga saya sudah beberapa kali mengcommit file atau mengcommit beberapa hal yang sudah saya rubah di project progress saja. Di sini saya sudah membuka GitHub dengan project saya namanya perangkat admin, yang artinya saya sebagai admin. Dan di bagian commit kita buka. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan kuis yang diminta. Nah, kita masuk ke kuis 1. Di mana di sini dikatakan bahwa pada bagian view hanya ada dua folder, yaitu bagian layouts dan pkx. Dan di pkx itu ada beberapa file dengan CRUD, dan juga di layout itu ada admin, app, css, dan lain-lain. Coba kita buka ya teman-teman. Di commit yang pertama ini. Nah, di sini saya bagian commit yang pertama itu saya sudah merubah bahwa di bagian view hanya ada dua tabel, teman-teman. Cuman di bagian GitHub yang saya tampilkan itu dia tidak tersambung langsung ke layoutnya, teman-teman. Justru ada di luarnya. Tapi di bagian codingannya sudah tersusun rapi bahwa di bagian view itu hanya ada dua folder, yaitu layout dan pkx, dimana di layout ini ada app.blade.php, saya sudah menambahkannya, dan di bagian pkx ini ada beberapa tabel yang di dalamnya itu terdapat CRUD seperti create, edit. Di bagian ini ada user, di bagian pkx juga ada user, yaitu create, edit, index, dan tabel yang ketiga itu ada warga, dimana di sini saya sudah merubahnya semua, teman-teman. Cuman beberapa file yang ditampilkan pada GitHub ini, bagian out controller juga awalnya saya memanggil hanya out login, terus kemarin juga saya sudah merubah, saya menambahkan pemanggilannya itu di bagian pkx.out.login. Nah, itu dia teman-teman, saya sudah memindahkan di bagian view itu ada layout dan pkx. Nah, di soal nomor 2, nah di quiz kedua itu ada setbar dan headbar dan tombol aksi CRUD seperti tambah, tutup. Dan di bagian admin saya itu ubah halaman login agar memiliki identitas. Nah, di bagian login sendiri, teman-teman. Nah, ini kita langsung aja ya ke, nah ini website saya. Di sini juga saya sebelumnya sudah login dengan nama saya sendiri. Nah, kalau bagian registernya itu ada di sini. Nah, ini tinggal masukkan nama atau di sini ada konfirmasi password dan juga ada checklist saya menyetujui syarat. Nah, karena saya sebelumnya sudah login nih, teman-teman, jadi saya langsung login di sini, langsung masuk aja ke halaman dashboardnya. Sebelum itu, di halaman login ini saya sudah menambahkan identitas dari identitas dari project saya, di mana di sini saya sudah menampilkan nama, menampilkan logo, nama dari project saya, dan juga ada beberapa kalimat pendukung terkait halaman login untuk menunjukkan identitas dari
project saya. Nah, di sini juga ada halaman loginnya yang sudah saya tandai dengan logo dan kata-kata selamat datang. Juga ini tinggal masuk dan dia akan langsung mengarahkan ke halaman dashboardnya sendiri, teman-teman. Oke, dimana pada soal quiz yang kedua itu dia mengatakan bahwa harus ada tombol aksi CRUD-nya, teman-teman. Di sebelumnya itu saya juga sudah menjelaskan dimana pada pemindahan file layout dan pkx itu saya sudah menambahkan 3 tabel, yaitu lembaga, user, dan warga. Di bagian GitHub-nya, di bagian ini saya sudah menambahkan create, edit. Di sini ada bagian user juga ada create, edit. Terus di bagian warga juga ada CRUD-nya, dimana pada website saya sendiri saya sudah menambahkan, yaitu ada edit, hapus, dan tambah. Coba kita, dimana tadi teman-teman saya sudah login dengan nama saya sendiri, otomatis nama saya itu sudah masuk ke daftar user, teman-teman. Nah, itu bisa diedit. Kita simpan lagi. Nah, dia otomatis mengedit nama kita, itu artinya user berhasil diperbarui, dia akan notifikasi muncul. Dan apabila kita hapus, dia maka juga bisa terhapus, teman-teman. Oke, di bagian warga juga seperti itu. Di sini juga ada tambah warga, edit, dan hapus. Dimana ketika saya tambah warga, kembali dulu. Dimana di sini saya hapus dulu ya, teman-teman. Saya hapus dan data warga berhasil dihapus, dan coba kita tambahkan lagi. Coba kita pilih jenis kelamin, kita buat nomor HP-nya asal aja, terus kita simpan. Nah, ini data warga berhasil dihapus, dan editnya juga berfungsi ya, teman-teman. Di update pun otomatis dia akan diperbarui. Begitu juga dengan tabel satunya lagi, itu lembaga desa, itu bisa diedit, bisa dihapus juga, atau bisa ditambah juga. Nah, di bagian itu dia sekitar CRUD-nya, dan saya juga sudah mengubah dimana saya juga menampilkan di sini. Saya mengubah setbar.blade.php. Ini teman-teman, ini adalah yang tadinya awalnya ini teman-teman pada file setbar.blade.php ini ternyata gabung teman-teman di dalam file app.blade.php. Nah, dalam soal quiz kemarin itu, ini adalah filenya harus terpisah. Nah, di sini di GitHub-nya sudah saya lakukan git push, di mana saya menambahkan file baru terpisah, yaitu dengan nama setbar.blade.php. Ini dia teman-teman filenya. Juga sudah saya buat dengan file terpisah. Dan di sini saya juga sudah mengubah footer.blade.php. Di sini juga saya menambahkan file baru yang tadinya file ini cuma satu, antara setbar, headbar, dan footer itu nyatu dalam satu file. Di sini saya buat dalam file terpisah. Yang tadi itu ada setbar di file yang terpisah, dan juga saya juga membuat file terpisah antara footer.blade.php dan header.blade.php. Nah, kita masuk ke quiz selanjutnya, dimana di sini menambahkan fitur WA nih teman-teman, floating WA namanya. Dimana di sini saya sudah nah, di bagian website saya itu saya sudah menambahkan floating WA-nya itu ini teman-teman, dimana di WA-nya ini berada di website saya, di samping kanan pada website saya, dimana ketika saya klik maka dia otomatis akan nyambung ke WA gitu teman-teman, ke WA saya. Jadi ini tampilan floating WA dari saya, dimana ketika saya klik itu nyambung langsung ke WA saya teman-teman. Ini adalah fitur WA-nya. Sedangkan di GitHub-nya saya sudah mengcommit dengan nama floating WA teman-teman.
dimana di sini saya sudah menambahkan floating WA di app.blade.php bagian research dan view. Di bagian layoutnya itu saya menambahkan file app.blade.php. Di sini ada floating WhatsApp, itu tadi teman-teman di sini. Nah, dan juga saya mengkomit juga itu floating WA yang terbaru, dimana di sini awalnya WA-nya ini hanya fiturnya aja teman-teman, tanpa bisa diklik. Jadi di sini saya menambahkan dimana di floating WA ini langsung buka ke WhatsApp, dia otomatis akan langsung tersambung ke WhatsApp-nya teman-teman. Dan di sini yang awalnya codingannya seperti ini, saya rubah menjadi seperti ini, yang langsung floating WA-nya itu langsung terbuka di WhatsApp-nya teman-teman. Itu dia terkait kuis selanjutnya tentang floating WA di file app.blade.php. Jadi saya juga menjelaskan di partial view-nya teman-teman. Nah, oke. Saya juga sudah menerapkannya. Nah, di bagian create ini, nah ini teman-teman, di bagian package, kan ada di bagian package, saya kan tadi sudah menambahkan 3 CRUD itu, 3 tabel, yaitu lembaga, user, dan warga, dimana setiap ini tuh menggunakan partial view teman-teman. Coba kita cek di bagian tabel lembaga. Nah teman-teman, di tanda warna merah ini, awalnya saya hanya melakukan partial view-nya itu dengan memanggil layout.app, dan kemudian saya rubah menjadi layout.admin.app. Ini adalah partial view-nya di bagian create lembaga. Dan juga saya sudah menambahkan juga di edit.blade.php-nya di file lembaga. Itu ini pemanggilan, ini partial view-nya teman-teman, yang tadinya hanya memanggil layout.app, jadi saya rubah di layout.admin.app, karena di bagian app-nya dia sebelumnya saya juga sudah memindahkannya ke bagian admin teman-teman, sehingga dia memanggil admin juga, dia juga melakukan partial view di admin. Di bagian index juga saya melakukan partial view, di sini juga saya sudah menambahkan partial view, dan di user juga saya sudah menampilkan partial view, menerapkan partial view. Dan di warga juga saya juga sudah menerapkan partial view-nya teman-teman. Nah, di bagian website saya sudah sesuai dengan template yang saya jalankan sebelumnya teman-teman. Di sini saya sudah melakukan sedikit perubahan hingga menampilkan dashboard saya seperti ini. Ini adalah dashboard saya sesuai template-nya. Di sini dengan hi adminnya itu saya, dimana user, warga, lembaga desa, 3 tabel CRUD-nya sudah berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, itu dia terkait template saya. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan nih beberapa, walaupun di Moodle tidak ada, saya ingin menjelaskan perubahannya. Kita mulai dulu. Di sini saya ada mengubah css.blade.php. Di sini saya juga mengubah app.blade. Coba kita. Nah, sebelumnya kan saya juga sudah menjelaskan di mana di file app.blade.php ini tergabung nih file yang setbar, footer, dan headbar. Nah, di sini di bagian app ini saya sudah melakukan perubahan. Yang tadinya itu ada file setbar, jadi kan tidak ada teman-teman, karena filenya tadi terpisah. Dan juga saya memanggil partial view-nya di app.blade.php di bagian setbarnya. Di bagian app ini hanya memanggil partial view aja teman-teman. Dan juga ini juga di bagian headbar-nya juga saya sudah memindahkan filenya menjadi file tersendiri yang headbar tadi. Jadi di bagian app.blade.php-nya hanya memanggil bagian headbar-nya saja teman-teman, partial view bagian headbar-nya. Di sini juga saya juga sudah mengubahnya teman-teman, partial view. Dan juga ini beberapa perubahan di bagian admin.js. Nah, itu dia teman-teman video dari saya, dimana saya sudah menerapkan partial view
dan juga saya menerapkan pemindahan file yang harusnya di view itu hanya ada 2 folder, yaitu layout dan pkx, dan di pkx tersebut saya sudah menerapkan tabel CRUD. Di ada lembaga, warga, dan user yang CRUD-nya berfungsi dengan baik, dan juga di bagian layout-nya itu ada adminnya itu mengelola file app.blade.php, dan juga ada setbar, headbar, dan footer. Nah, itu sudah saya lakukan dengan file terpisah. Dan juga saya juga sudah menerapkan template dengan baik, dan halaman login dengan adanya identitasnya seperti logo dan nama project saya sudah menerapkan dengan baik. Oke, itu dia sekian dari video saya tentang kuis minggu lalu. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye bye.